Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arsindo di Panjawijaya dari Ofri PJKE 2019. NIM 190611643341. Di sini kita akan belajar mengenai tentang mata kuliah belajar dan pembelajaran. Mungkin dari kalian ada yang tahu apa itu belajar dan pembelajaran. Nah, belajar dan pembelajaran itu ada pengertiannya ya. Belajar adalah suatu proses perubahan kepribadian seseorang di mana perubahan tersebut dalam bentuk peningkatan kualitas perilaku seperti peningkatan pengetahuan, keterampilan, daya pikir, pemahaman dan sikap berbagai kemampuan lainnya. Sedangkan belajar menurut Skinner adalah menciptakan kondisi peluang dengan penguatan reinforcement sehingga individu akan bersungguh-sungguh dan lebih giat belajar dengan adanya ganjaran dan pujian atau reward dari guru atau hasil dari belajarnya siswa itu. Jadi kalian belajar itu ada tantangannya, ada motivasinya. Jadi nggak kita cuman kita belajar doang gini enggak. Jadi kita itu belajar itu harus ada motivasinya, ada ujiannya gitu, hasil dari karya kita selama kita belajar, bisa dari hasil nilai ulangan, mengerjakan tugas. Nah, mengerjakan tugas kan kalian mendapat nilai. Nah, itu sama halnya dengan pujian dari guru. Tahapan-tahapan dalam belajar itu ada tahap informasi, transformasi, dan evaluasi. Terus tujuan kita belajar adalah menurut Benjamin Bloom yaitu ranah kognitif, berkenan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari 6 aspek, meliputi pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Dari ranah efektif, kita berkenan dengan sikap yang terdiri dari 5 aspek yang meliputi penerimaan, jawaban, penilaian, organisasi, dan internalisasi. Dari ranah psikomotorik, berkenaan dengan hasil belajar yang berupa keterampilan dan kemampuan bertindak, meliputi ada 6 aspek, yaitu gerak rileks, keterampilan gerak dasar, kemampuan reseptual, ketepatan, keterampilan kompleks, dan gerakan ekspresif dan interpretif. Teori belajar yaitu ada beberapa teori seperti teori konstruktivisme, yaitu teori belajar memiliki arti belajar dengan konteks yang sangat luas. Jadi belajar itu konteksnya sangat luas, jadi kita nggak bisa terpacu pada satu bidang, nggak bisa terpacu pada satu tempat gitu. Jadi belajar itu sangat luas. Untuk hal ini mungkin murid akan diajarkan untuk menemukan pengetahuan secara mandiri atau individu. Peranan aktif dan juga kritis sangat dibutuhkan pada teori belajar ini, karena proses inilah yang dapat merangsang kecerdasan masing-masing siswa. Nah, dari itu kan seperti yang saya jelaskan tadi, belajar itu tidak harus fokus pada satu mata pelajaran atau harus belajar di sekolah. Kita belajar di lingkungan luar pun itu bisa. Itu untuk menambah rangsangan kecerdasan masing-masing murid. Terus ada teori kognitifisme. Teori belajar kognitivisme menjelaskan bahwa belajar yang diartikan siswa mencoba untuk melakukan hal-hal baru yang berkaitan dengan pengalaman yang dulu sudah didapatkan. Jadi teori kognitivisme ini menjelaskan hal-hal yang sudah kita lakukan atau kita pelajari sebelumnya. Jadi kita kayak nge-refresh lagi gitu. Selanjutnya teori humanistik. Teori belajar humanistik bisa diartikan sebagai proses memanusiakan manusia.
di mana seseorang bisa menggali dan mengaktualisasikan serta menggali potensi diri sendiri agar dapat diterapkan pada lingkungan. Proses teori belajar inilah yang menitik beratkan pada kebebasan setiap manusia. Jadi di sini teori humanistik itu proses memanusiakan manusia, itu artinya kita sebagai manusia harus bisa menghargai, saling gotong royong, itu menghargai satu sama lain, dan kita tuh bebas berpendapat, apalagi kita di Indonesia kan. Indonesia itu negara hukum, kita bebas menyuarakan perasaan kita tentang misalnya tentang daerah kita, tentang kota kita tuh bebas untuk mengkritik atau memberikan saran. Selanjutnya yaitu ada teori behaviorisme. Teori belajar behaviorisme yaitu pada perubahan perilaku yang dapat mempengaruhi murid itu sendiri, tidak hanya cara berpikirnya dan kecerdasannya, namun sejalan dengan mental yang terbentuk menggunakan teori belajar behaviorisme. Para pengajar seperti guru harus dituntut untuk bisa memupuk dan menemukan keberanian pada diri siswa itu. Jadi kita sebagai guru itu harus bisa mengayomi dan mengajar siswa itu dengan baik dan menemukan keberanian dari siswa itu. Maksudnya kita harus mengajarkan untuk siswa itu berani maju, menjawab pertanyaan atau mengerjakan soal di depan. Jadi itu teori behaviorisme. Selanjutnya ada teori sosial. Teori belajar sosial memiliki konsep pada komponen kognitif dan pikiran dari setiap individu masing-masing. Orang yang belajar dengan cara melihat atau mengamati suatu secara langsung lebih mudah dipahami daripada secara teori saja atau sekedar lewat tulisan. Terus selanjutnya yaitu fungsi belajar. Pertama, menambah pengetahuan atau menambah wawasan, mengasah kemampuan otak anak. Terus yang ketiga, belajar menghormati dan menghargai guru, membiasakan diri anak dengan kompetisi. Jadi fungsi belajar itu banyak macamnya. Sebagai pengetahuan, jelas kita belajar itu untuk menambah wawasan, menambah pengetahuan belajar kita, dan juga mengasah otak. Dan ini yang keempatnya, membiasakan diri dengan kompetisi. Jadi siswa-siswa ini yang memiliki bakat dalam bidang matematika bisa mengikuti kompetisi lomba matematika tingkat sekolah dulu. Mungkin dia menjadi juara bisa dikirim untuk tingkat kabupaten atau tingkat provinsi, karena mana kemampuan yang bisa diperoleh oleh siswa itu. Terus yang selanjutnya kita masuk dalam teori hakikat pembelajaran. Nah, pembelajaran ini berbeda dengan belajar. Jadi pengertian pembelajaran adalah suatu sistem yang bertujuan membantu proses belajar siswa, yang berisi serangkaian peristiwa yang dirancang disusun sedemikian rupa untuk mempengaruhi dan mendukung terjadi proses belajar siswa yang bersifat internal. Menurut Trijah Jordani S., pembelajaran merupakan serangkaian peristiwa yang dirancang, yang disusun demikian rupa untuk mempengaruhi, mendukung dan terjadi proses belajar peserta didik yang bersifat internal. Situasi atau kondisi dalam pembelajaran yang memungkinkan terjadi proses belajar harus dirancang dan dipertimbangkan terlebih dahulu oleh perancang. Komponen-komponen proses pembelajaran yaitu ada tujuan. Jadi apa sih tujuan dalam pembelajaran? Nah, kita sebagai guru pendidik kita harus memiliki tujuan. Jadi kita tujuannya untuk mengasih wawasan tentang kewarganegaraan. Nah, seperti itu. Terus yang kedua ada bahan pembelajaran. Yang ketiga pendekatan model, strategi, metode, teknik, media pembelajaran, dan evaluasi. Nah, di sini kita selanjutnya masuk dalam fungsi pembelajaran. Fungsi pembelajaran menggambarkan sudut pandang peneliti mengenai aspek-aspek pembelajaran yang paling bernilai untuk dipelajari.
variabel-variabel independen yang harus dimanipulasi dan variabel-variabel dependen yang harus dikaji. Teknik-teknik penelitian yang hendak digunakan, bahasa apa yang harus digunakan untuk mendeskripsikan temuannya. Selanjutnya kita masuk dalam hukum dasar belajar dan pembelajaran, yaitu ada yang pertama ada hukum kesiapan atau law of readiness, yaitu hukum latihan yang terdiri dari dua bagian, koneksi antara stimulus dan respon. Yang kedua ada koneksi antara situasi dan respon. Yang ketiga ada hukum pengaruh atau law of effect. Hukum-hukum belajar Ivan Pavlov, law of respondent conditioning. Yang kedua ada law of respondent extinction. Yang kelima operant condition menurut B.F. Skinner, yaitu ada law of operant conditioning dan law of operant extension. Contoh prinsip dan hukum dasar dalam belajar dan pembelajaran pendidikan jasmani. Yang pertama yaitu memberikan masukan pada peserta didik. Yang kedua menjelaskan tujuan mengajar dan kegunaan pelajaran. Yang ketiga, sebelum pengajian dimulai, guru alangkah baiknya menanyakan lebih dulu siapa yang telah mengetahui dan menguasai gerakan. Yang keempat, guru memberikan tugas kepada siswa agar mempraktekkan setiap gerakan yang telah dipelajari. Yang terakhir ada siswa diberi tugas untuk mencari cara atau model pembelajaran tersendiri. Mungkin mereka memiliki model pembelajaran berbeda daripada kita. Kan kita belajar mengajar itu banyak cara. Bisa ada di dalam kelas, di luar kelas, atau dalam olahraga pun bisa, atau permainan dalam kelas pun juga bisa. Jadi mencari model pembelajaran itu sangat banyak. Mungkin di waktu ini di pembahasan belajar dan pembelajaran mungkin ada yang dipertanyakan, bisa dipertanyakan pada saya. Dan jika tidak ada, mohon maaf jika ada banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.